Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sosiologi Komunikasi. Semoga Anda semua hari ini, minggu ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Mumpung masih dalam suasana Lebaran, saya ingin mengucapkan kepada Anda semua, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020. Semoga puasa kita ada hasilnya dan diterima semua amal kita. Amin ya Allah, amin. Baik, pada kesempatan ini saya kira kita akan membahas topik yang cukup menarik di lanjutan mata kuliah kita di pertemuan ke-13. Sosiologi komunikasi hari ini akan membahas topik ke-13, yaitu sosiologi, teknologi, komunikasi, dan informasi. Saya akan memberikan kepada Anda slide untuk membantu Anda dan kita semua memahami topik ini dengan baik. Oke. Sosiologi komunikasi, topik 13, sosiologi, teknologi, komunikasi, dan informasi. Bersama saya, Asep Muhammad Iqbal, dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Bandung. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana penjelasan sosiologis tentang teknologi, komunikasi, dan informasi, ada baiknya kita memahami lebih dulu supaya kita ada semacam basic pemahaman tentang topik ini. Yaitu kita lebih baik memahami dulu apa itu teknologi, informasi, dan komunikasi. Oke. Kita mulai dari hal yang sederhana saja. Mungkin Anda sering mendengar, baik itu melalui radio, melalui membaca di berita, buku, atau berita online, atau mendengar dan menonton di televisi. Istilah teknologi, informasi, dan komunikasi yang kita singkat menjadi TIK. Teknologi, informasi, dan komunikasi sebenarnya adalah terjemahan Indonesia atau padanan kata dalam bahasa Indonesia dari sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang disebut dengan informasi, teknologi, dan information and communication technology. Nah, dalam bahasa Indonesia ini menjadi teknologi, informasi, dan komunikasi disingkat TIK. Yang aslinya berbahasa Inggris kita namakan saja ICT, Information and Communication Technology. Apa itu TIK atau ICT itu? Nah, teknologi informasi dan komunikasi itu sebenarnya adalah istilah umum atau umbrella term, istilah umum untuk semua perangkat atau semua teknologi atau media informasi dan komunikasi. Jadi teknologi informasi dan komunikasi itu sebuah istilah umum untuk menyebut semua perangkat untuk keperluan informasi dan komunikasi. Itulah gampangnya ya. Apa bentuknya teknologi informasi dan komunikasi itu? Sebenarnya sehari-hari kita akrab dengan teknologi komunikasi ini. Mari saya sebutkan misalnya dari bentuk yang sangat lama sampai bentuk yang paling mutakhir. Nah, apa bentuk old atau lama dari teknologi informasi dan komunikasi ini? Nah, kita sebut misalnya ada kertas, pena, radio. Nah, itu adalah contoh-contoh yang lama. Yang terbaru misalnya ada internet, ada cellphone, ada satelit, ada software. Jadi contohnya banyak, dari mulai yang old, yang bentuk lama, sampai yang terakhir yang bentuk digital. Dari mulai kertas, pena, disk, CD, DVD, siapa yang masih nonton DVD? Flash disk, radio, koran, TV, kemudian internet, satelit, kamera, telepon, loudspeaker. Nah, loudspeaker dalam sering Anda sebut tawa itu. Komputer, cellphone atau handphone dalam bahasa kita disingkat HP, internet dan software. Itu merupakan adalah bentuk-bentuk dari teknologi komunikasi dan informasi. Selanjutnya,
Mari kita masuk inti topik ini. Bagaimana penjelasan sosiologis tentang teknologi komunikasi dan informasi ini? Untuk memahami topik ini, saya ingin mempersembahkan kepada Anda dua perspektif. Ada dua perspektif secara dalam kajian tentang teknologi ini untuk memahami persoalan teknologi ini. Nah, saya meminjam untuk memahami teknologi komunikasi ini dari sebuah kajian yang disebut dengan studi tentang teknologi dan sains atau Science and Technology Studies. Ada dua perspektif yang akan saya gunakan untuk memahami teknologi komunikasi ini. Pertama, yang disebut dengan perspektif determinisme teknologis. Perspektif teknologi, perspektif determinisme teknologis. Teknologis dalam bahasa Inggris disebut technological determinism. Yang kedua, perspektif kedua yang bisa kita gunakan untuk memahami teknologi komunikasi adalah perspektif pembentukan sosial atas teknologi atau yang dalam bahasa Inggris disebut social shaping of technology. Mari kita bahas satu-satu topik ini supaya kita lebih mengerti. Oke, kita yang pertama perspektif determinisme teknologis atau technological determinism. Kita mulai dari penjelasan kata-kata supaya Anda lebih mengerti ya. Determinisme teknologis, dua kata. Atau dalam bahasa Inggris technological determinism. Kata pertama adalah technological, bersifat teknologis. Ini adalah kata sifat, kata banyak adalah teknologi. Teknologi, itu benda. Sifatnya technological. Kata yang kedua adalah determinism. Nah, determinism ini adalah kata benda. Berasal dari kata kerja to determine, artinya menentukan. Nah, ketika ditambah ism, itu menjadi sebuah paham. Jadi determinisme atau determinism adalah sebuah paham atau pikiran bahwa ada sesuatu atau ada kekuatan yang menentukan atau mengendalikan manusia atau masyarakat dalam kehidupan ini. Jadi, kalau Anda percaya bahwa ada sesuatu yang mengendalikan hidup kita, baik secara individu atau dalam masyarakat atau alam ini, itu adalah paham disebut determinism. Nah, dalam tentu orang-orang yang beragama akan menganggap kekuatan itu adalah kekuatan Tuhan, tapi bagi yang lain mungkin bukan Tuhan. Nah, ketika dikaitkan dengan teknologi, determinisme teknologi adalah sebuah paham atau sebuah pikiran bahwa teknologi itu menentukan, mempengaruhi, dan mengendalikan masyarakat. Nah, ini yang disebut dengan technological determinism. Determinisme teknologis adalah sebuah paham atau pemikiran yang berpendapat bahwa masyarakat ini dalam strukturnya, dalam sejarahnya dikendalikan oleh suatu kekuatan teknologi. Dengan kata lain, kemajuan sebuah masyarakat itu ditentukan oleh keberadaan masyarakat, baik individu atau kelompok, itu sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh teknologi. Mari kita lihat. Ini adalah pendapat para pendukung perspektif determinisme teknologi. Para pendukung determinisme teknologis berpendapat bahwa teknologi itu menentukan perkembangan masyarakat. Bahwa teknologi itu ternyata menurut pandangan perspektif ini mempengaruhi struktur sosial dan nilai budaya. Struktur sosial itu dipengaruhi ternyata oleh keberadaan teknologi. Inovasi teknologi mempengaruhi nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Perspektif ini juga melihat bahwa inovasi teknologi dipandang sebagai kekuatan pendorong terhadap perubahan masyarakat dan sejarahnya. Nah, sebuah masyarakat mengalami perubahan sosial itu dipengaruhi oleh sejauh mana teknologi yang dipunyainya. Perubahan sosial tergantung pada inovasi teknologi. Jika sebuah masyarakat punya inovasi teknologi yang baik, maka masyarakat itu akan mempunyai perubahan sosial yang sangat signifikan. Tinggi rendahnya inovasi teknologi sebuah masyarakat itu menentukan sejauh mana perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat itu. Para pendukung perspektif ini mengajukan banyak bukti bahwa betapa teknologi mempengaruhi masyarakat
Apa contohnya? Bahwa dalam perjalanannya sejarah manusia itu sering dinamai atau dikaitkan dengan inovasi teknologi. Misalnya ada ketika muncul mesin, teknologi mesin, maka sebut zaman mesin, mesin age. Ketika semua mengalami otomatisasi dengan teknologi mesin, maka sebut zaman otomatis. Ketika muncul bom atom dinamai zaman atom. Ketika revolusi industri muncul di Perancis, dinamai industrial revolution. Itu kan jika teknologi dalam hal produksi. Space age, ketika manusia mampu menciptakan pesawat angkasa luar, mengirim manusia ke angkasa luar, disebut space age, zaman angkasa luar. Ketika sekarang komunikasi menjadi dominan dalam dunia ini dengan teknologi komunikasi meningkat, maka disebut zaman komunikasi dan sebagainya. Siapa yang mendukung atau siapa pencetus pertama kali dan juga pendukung dari perspektif determinisme teknologi ini? Oke, pencetus pertama istilah determinisme teknologis adalah Thorstein Veblen. Lama sebenarnya tokoh ini pada awal-awal 20 hidupnya. Dia seorang ahli sosiologi dan ekonomi Amerika Serikat. Tokoh lainnya adalah Clarence Ayres, John Dewey, and William Ogden. Kalau diruntut secara historis, sebenarnya pandangan tokoh-tokoh awal perspektif determinisme teknologis ini bisa dirunut, bisa ditelusuri pada pandangan Karl Marx. Nah, Marx pernah berpendapat bahwa perubahan teknologi produksi itu mempengaruhi relasi sosial dan struktur sosial. Oke. Teknologi mempengaruhi basis ekonomi. Nah, ditemukannya mesin modern melahirkan kapitalisme. Nah, begini. Pada zaman terjadi revolusi industri di Eropa Barat, itu adalah terjadi perubahan sosial dengan ditemukannya teknologi produksi. Nah, kemunculan teknologi produksi baru ini mempengaruhi atau menimbulkan munculnya struktur sosial baru dan sistem ekonomi yang baru. Nah, ketika zaman feodal, itu produksi pangan masyarakat itu menggunakan cara-cara tradisional, misalnya tepung yang bahan roti itu dalam konteks orang-orang Barat adalah dibuat melalui tangan, handmill. Oke. Digerus, dalam bahasa Sunda digerus cara tradisional. Jadi gandum itu digerus menggunakan tangan, dihaluskan menggunakan tangan. Contohnya misalnya lebih maju lagi di Belanda, Anda mungkin pernah lihat kincir angin. Kincir angin itu adalah sebenarnya digunakan untuk membuat tepung dari gandum untuk bahan roti, makanan pokok. Nah, dalam konteks masyarakat itu, secara struktur sosial adalah masyarakat feodal. Pemilik tanah berlawanan dengan petani. Nah, tetapi ketika zaman revolusi industri muncul, revolusi Prancis muncul, revolusi industri muncul, maka masyarakat menemukan teknologi baru dalam memproduksi pangan ini. Tepung tidak lagi diolah atau dihaluskan dengan tangan, tetapi melalui mesin. Nah, ketika itu di awal adalah mesin yang menggunakan uap, steam mill. Nah, kemunculan teknologi pembuat roti ini ternyata seiring dengan munculnya struktur sosial yang baru, yaitu munculnya kelas kapitalis. Oke. Jadi ketika roti mampu dibuat diproduksi secara massal, maka muncullah kelompok yang memiliki modal. Dan akhirnya melahirkan masyarakat kapitalis, masyarakat industri kapitalis. Itu contoh. Dari situlah tokoh-tokoh selanjutnya pada abad 20 meneruskan konsep pandangan ini dengan suatu perspektif dengan ternyata teknologi ini mempengaruhi jalannya sejarah manusia, yaitu konsep determinisme teknologis. Oke, mari kita bawa perspektif determinisme teknologis ini ke dalam teknologi media, teknologi komunikasi, yaitu mata kuliah.
Perspektif determinis teknologis itu juga berpengaruh kepada ahli-ahli sosiologi media, misalnya sosiologi. Contohnya, nah ini saya kira ada tokoh besar dalam kajian media namanya Marshall McLuhan. Nah, McLuhan ini berpendapat, dia punya sebuah pernyataan yang sangat terkenal, dan saya kira Anda harus tahu ini. Namanya apa? Dia berpendapat, dia katakan begini, the medium is the message. The medium is the message. The medium itu adalah media, maksudnya media komunikasi teknologi. Teknologi, media komunikasi. Teknologi untuk keperluan komunikasi dan informasi. The medium is the message. Media itu sebenarnya yang menjadi pesannya. Nah, dengan ini dia mengatakan bahwa betapa media komunikasi ini punya pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Media komunikasi dalam konteks adalah radio dan TV, belum ada internet ketika masa berkembang itu, media komunikasi ini mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia penerimanya. Bahwa masyarakat dipengaruhi oleh media ini. Perilaku dan pikirannya dipengaruhi oleh media ini. Betapa kuatnya pengaruh media teknologi, media komunikasi. Koran, TV, kalau kita bawa dalam konteks internet mempengaruhi masyarakat dengan kuat. Tokoh lain yang mendukung determinisme teknologis dalam konteks media komunikasi adalah Harold Laswell. Nah, kita sudah bahas teorinya di pertemuan yang keberapa, kita lupa. Dia mengembangkan teori yang cukup terkenal, yaitu teori jarum suntik. Masih ingat kan Anda itu? Atau hypodermic needle theory, teori jarum suntik. Atau ada istilah lain, teori magic, teori peluru ajaib atau magic bullet theory. Nah, Anda mungkin masih ingat, Laswell mengatakan bahwa media itu punya pengaruh besar kepada masyarakat audiensnya. Apa yang disampaikan oleh media, massa khususnya itu, secara otomatis mempengaruhi perilaku dan pikiran manusia. Oke, dikendalikan oleh pikiran manusia. Manusia seperti tidak mampu menolak apa yang oleh media. Dia dengan ini mengatakan bahwa betapa kuatnya pengaruh media teknologi media kepada masyarakatnya, betapa bahwa teknologi media itu menentukan jalannya sejarah manusia atau masyarakat. Tetapi belakangan muncul kritikan-kritikan terhadap determinisme teknologis ini. Apa kritikannya? Determinisme teknologis ini dipandang sebagai teori yang reduksionis. Maksud reduksionis itu adalah bahwa terlalu menggambarkan bahwa masyarakat ini hanya dikendalikan oleh suatu faktor teknologi. Jadi dia mengenyampingkan faktor-faktor lain dan mengunggulkan satu faktor yaitu teknologi. Jadi reduksionis. Kritik yang kedua adalah teknologi bukanlah satu-satunya penentu perubahan sosial. Ada faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Kritik selanjutnya adalah teknologi justru dipengaruhi oleh atau ditentukan oleh faktor-faktor sosial. Nah, kritikan inilah yang memunculkan perspektif yang kedua, yaitu yang akan kita bahas selanjutnya, perspektif pembentukan sosial atas teknologi, atau dalam bahasa Inggris, social shaping of technology. Inilah perspektif yang kedua yang akan kita bahas mengenai bagaimana sosiologi memandang teknologi media dan informasi. Oke, mari kita bahas perspektif yang kedua, yaitu perspektif pembentukan sosial atas teknologi, atau dalam bahasa Inggris, social shaping of technology, disingkat SST. Mari kita bahas per kata supaya Anda lebih mengerti. Katanya ada awalnya social shaping, social shape itu bentuk sosial. Maksudnya apa? Pembentukan sosial. Social shaping adalah pembentukan bersifat sosial. Masyarakatlah yang membentuk. Masyarakat yang menentukan dan mempengaruhi faktor-faktor lainnya. Ketika dikaitkan dengan teknologi, paham ini berpendapat bahwa masyarakat dan unsur-unsur masyarakatlah yang membentuk, yang mempengaruhi dan mengendalikan teknologi. Nah, ini berbeda kan dari pandangan yang pertama tadi.
Pandangan ini, perspektif pembentukan sosial atas teknologi, itu juga ada istilah lain yang mirip-mirip lah sebenarnya. Yaitu teori yang disebut dengan social construction of technology, konstruksi sosial atas teknologi. Nah, teknologi dalam perspektif ini tidak menentukan tindakan manusia, berbeda dengan yang determinisme teknologi. Tetapi justru tindakan manusia yang menentukan teknologi. Nah, ini menarik. Perspektif pembentukan sosial teknologi ini tentu banyak pendukungnya. Nah, tapi saya ingin menyebutkan beberapa tokoh besar, tokoh-tokoh awal dan yang berikut. Ada banyak nih contohnya, mungkin Anda bisa lihat ada Donald McKenzie, Judy Wegman, Bruno Latour, Woody Baker, Thomas Hughes, John Lowe, Trevor Finch, ada Michel Kalung, Steve Woolger, Carl May, Thomas Misa, Bully Ellison, Robin Williams, Ronald Klein, Morley Fozebum, and Osman Saleh. Itu adalah tokoh-tokoh SST atau tokoh-tokoh Social Saving of Technology. Kalau Anda tertarik, Anda bisa membaca langsung pada karya-karya mereka. Mari kita masuk kepada penjelasan lebih detail tentang pokok-pokok pikiran perspektif pembentukan sosial atas teknologi. Pertama, perspektif ini berpendapat bahwa masyarakatlah yang membentuk teknologi. Nah, beda yang pertama tadi. Yang pertama pendapat teknologi yang mempengaruhi dan membentuk masyarakat. Pengguna teknologi yaitu masyarakat itu justru yang menentukan teknologi dalam hal desain dan penggunaannya. Nah, perspektif menarik berpendapat bahwa pengaruh masyarakat atau pengguna teknologi itu dari mulai bagaimana teknologi itu dibuat atau desain, dan juga pada aspek bagaimana teknologi itu digunakan atau aspek aplikasinya. Mari kita lihat. Pada aspek desain, itu teknologi sudah dipengaruhi oleh masyarakat. Desain teknologi sejak pembentukannya dalam bentuk desain, rancangannya sudah dipengaruhi oleh masyarakat. Siapa yang dimaksud dengan masyarakat di sini? Nah, ada istilah yang disebut dengan kelompok relevan. Nah, kelompok relevan bagi teknologi, maksudnya apa? Pengguna. Ketika sebuah teknologi pasti ada kelompok relevannya yang bersangkutan dengan teknologi itu para penggunanya. Kalau Anda pengguna teknologi, maka Anda termasuk kelompok relevan. Atau calon pengguna. Atau juga pengkritik teknologi itu juga adalah kelompok relevan. Nah, pengguna, calon pengguna, pengkritik inilah yang menentukan bagaimana desain teknologi itu dibuat. Desain suatu teknologi mengalami perubahan sesuai dengan perubahan sosial. Desain itu bisa berubah seiring dengan perubahan sosial. Kecenderungan juga ditentukan oleh kecenderungan, keinginan, dan permintaan pengguna. Nah, yang menarik, gender juga mempengaruhi desain sebuah teknologi. Kelas sosial juga sama, dan faktor-faktor sosiologis lainnya. Mari kita lihat contohnya nih, supaya kita lebih mengerti. Saya akan sampaikan kepada Anda sebuah contoh yang saya kira menarik ini. Nah, ini kita lihat desain sepeda motor bebek. Ini supaya lebih dekat saya ambil contoh dalam konteks negara kita. Coba Anda lihat itu. Pada tahun 70-an, Anda lihat desain sepeda motor bebek itu seperti itu. Uniknya, yang dijadikan sasaran pengguna motor bebek ketika itu adalah perempuan. Ya, cobain Anda iklan yang Anda pakai. Di belakang ada perempuan. Siapa yang masih punya motor ini? Saya kira dulu bapak saya punya motor ini waktu saya masih kecil. Sekarang udah nggak ada. Mungkin Anda masih punya bentuk ini. Gambar kedua, lihat. Sepeda motor bebek warna merah, putih. Di sampingnya perempuan sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa ketika dibuat pertama kali, sepeda bebek itu ditujukan untuk perempuan. Aspeknya. Tapi ketika tahun 90-an sampai 2000, apa yang terjadi? Terjadi perubahan. Yang paling kanan itu motor bebek yang
Mungkin Anda memakai motor yang warna hitam itu sekarang kebanyakan. Terjadi perubahan desain, terjadi aspeknya. Sekarang kita lihat bahwa aspek gender menjadi hilang ketika dalam desain. Ketika masyarakat ternyata menerima desain itu, maka perubahan itu dibuat mempengaruhi pada desain. Tidak sepeminin yang ketika awal kali muncul, tapi sekarang lebih ada unsur maskulinnya. Karena sekarang itu ternyata justru sekarang bukan itu dia pemakainya banyak laki-laki. Nah, ini saya kira contoh yang paling nyata. Alat cukur. Yang paling gambar yang di kanan Anda itu, di sebelah kiri Anda itu, apa itu? Itu adalah alat cukur dari Gillette. Warna pink untuk perempuan. Tapi yang di kanan warna biru, enggak, untuk laki-laki. Sekali lagi, desain ditentukan oleh faktor sosial dalam istilah faktor gender. Nah, coba kita lihat dalam aspek media, teknologi media yang sehari-hari kita gunakan. Contohnya handphone. Semua orang sekarang memakai handphone. Handphone di Indonesia lebih banyak daripada penduduk Indonesia. Lihat, di desain pertama, handphone Apple, iPhone, warnanya pink. Tapi yang di sebelah satunya lagi warnanya black, polos. Yang pertama didesain untuk perempuan, yang kedua didesain untuk laki-laki. Sekali lagi menunjukkan bahwa desain media teknologi media dipengaruhi oleh faktor sosial, khususnya gender. Nah, kita lihat lagi contoh teknologi media yang lainnya, yaitu komputer. Sehari-hari kita pakai komputer. Pada tahun 60-70, komputer itu besar. Semeja besar seperti itu. Maka sebenarnya ada yang lebih besar dari itu. Pada tahun 70-an, IBM, ini bentuk model IBM yang pertama kali. Nah, ini bentuk IBM yang pertama kali, bentuknya seperti ini. Hanya bisa di meja. Pada tahun 80-an, berubah bentuknya menjadi seperti ini. Saya kira ketika saya kuliah dulu, PS1 menggunakan menulis skripsi saya dengan komputer seperti ini. Mungkin Anda tidak bisa lihat lagi. Tahun 90-an, lahirnya laptop. Oke. Tahun 2000 ke sini, handphone. Apa maksudnya ini? Faktor sosial mempengaruhi desain teknologi komunikasi. Apa faktornya? Bahwa dalam konteks masyarakat modern, mobilitas itu semakin tinggi, maka memerlukan sebuah desain media teknologi yang bisa dibawa kemana-mana, yang portable. Dari yang semula bentuknya sebesar meja, sebesar lemari, menjadi hanya ada di genggaman tangan Anda. Juga dalam media teknologi lainnya, teknologi media lainnya, yaitu misalnya koran. Yang gambar ini merupakan koran-koran dalam bentuk tradisional, cetak. Sekarang mulai tahun 90-an akhir 2000 ke sini, sekarang kita mengakses berita melalui media website koran. Ada detik.com, ada kompas.com, ada Republika ID, dan sebagainya. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika kita mengakses berita? Teknologi media berita menjadi berubah. Sekarang berubah bentuknya sebesar genggaman Anda. Sekarang teknologi media koran, media informasi berupa berita ada hanya dalam bentuk genggaman tangan Anda, tapi dalam handphone Anda. Apa penjelasan dari contoh-contoh tadi? Nah, sekali saya katakan bahwa faktor sosial mempengaruhi teknologi dalam hal desain. Faktor gender. Bahwa desain sepeda motor bebek itu dipengaruhi oleh faktor gender. Alat cukur tadi desainnya itu dipengaruhi oleh faktor gender. Berbeda desain untuk perempuan dan berbeda desain alat cukur untuk laki-laki. Smartphone juga sama. Begitu juga faktor perubahan sosial. Ketika masyarakat berubah menjadi masyarakat post-industri, maka mobilitasnya menjadi tinggi. Maka komputer pun mengalami perubahan. Karena mobilitas tinggi, maka memerlukan desain komputer atau teknologi media informasi yang lebih ringan, bisa dibawa kemana-mana. Dari yang sangat besar,
bentuk komputer itu berubah menjadi sebesar genggaman tangan Anda dalam bentuk smartphone. Saya kira Anda semua, kita semua, hari-hari bawa handphone. Kayaknya tidak bisa lepas dari handphone setiap hari. Itu juga koran. Nah, okay. Jadi asalnya koran cetak menjadi koran dalam bentuk digital, dalam bentuk yang ada di smartphone Anda. Aspek lain sosial yang mempengaruhi desain teknologi adalah kelas sosial. Coba Anda perhatikan, bagaimana contohnya mobil misalnya. Mobil yang didesain untuk kelas sosial itu berbeda-beda. Kelas sosial tinggi, itu bentuk mobilnya beda. Mobilnya luxury, mewah. Harganya di atas 1 miliar, 2 miliar, dan sebagainya. Tapi untuk kelas menengah ke bawah, harganya 500 juta ke bawah. 100 juta, 200, dan sebagainya. Dan kita kebanyakan berada di kelas menengah ini. Nah, mari kita lihat aspek lain di mana masyarakat itu justru mempengaruhi teknologi, yaitu pada aspek penggunaannya. Ternyata teknologi dalam hal penggunaannya ditentukan oleh faktor-faktor sosial. Masyarakatlah yang menentukan bagaimana penggunaan teknologi itu. Nah, ini kita contohnya faktor politik. Penggunaan sebuah teknologi komunikasi, teknologi informasi itu ditentukan oleh faktor politik. Contohnya apa? Regulasi pemerintah. Sebagus apapun sebuah teknologi informasi komunikasi tidak akan punya fungsi apa-apa kalau regulasi pemerintahnya tidak mengizinkan itu masuk ke negaranya. Oke. Jadi regulasi pemerintah menentukan pengguna teknologi media. Misalnya, media sosial tidak berpengaruh kepada masyarakat ketika pemerintah mengontrol kehadiran sosial media itu dengan sangat ketat. Contohnya di negara-negara yang otoriter, di Korea Utara misalnya, itu penggunaan media massa dan media sosial sangat terbatas. Jadi tidak akan tampak pengaruhnya. Jadi dalam aspek penggunaannya, tidak tampak pengaruh teknologi kepada masyarakat. Karena apa? Faktor politik mempengaruhi media itu. Sebaliknya di negara-negara yang luas, negara yang demokratis, termasuk kita bisa melihat pengaruhnya luar biasa. Faktor masyarakat lain yang mempengaruhi penggunaan teknologi media komunikasi adalah faktor budaya. Nah, sehebat apapun sebuah teknologi media tidak akan punya pengaruh apa-apa pada masyarakatnya kalau masyarakatnya tidak mau menerima, melakukan penolakan. Nah, penolakannya bisa karena faktor budaya. Budaya di sini secara luas itu keyakinan misalnya. Di Amerika Serikat ada sebuah komunitas agama Katolik sebenarnya berbasis agama Katolik. Mereka menjalani hidup yang sangat tradisional, namanya Amish Community di Amerika Serikat. Nah, ini mereka hidupnya sederhana, masih pakai kuda, mereka mungkin menolak televisi, tapi handphone mereka pakai, listrik pakai nggak ya? Kalau nggak salah listrik pakai. Tapi dalam beberapa hal mereka menolak beberapa teknologi karena keyakinan mereka. Nah, jangan jauh-jauh di masyarakat kita, ada juga komunitas Muslim yang menolak teknologi, walaupun tidak semuanya. Ini saya ingin mengkaji masyarakat ini, yaitu di daerah Sukabumi, Bogor, dan Cianjur ada namanya komunitas Muslim Aspek, anti-speaker. Nah, saya sedang melakukan penelitian tentang masyarakat ini sebenarnya, tapi terganggu karena COVID-19 ini. Yang akan dilanjutkan nanti ketika suasananya sudah bagus. Nah, komunitas Muslim Aspek ini mereka menolak kehadiran speaker di masjid mereka. Kenapa? Menarik. Mari kita nantikan, akan saya tunjukkan pada Anda hasilnya. Faktor sosial lain yang mempengaruhi penggunaan teknologi media adalah kelas sosial. Nah, coba lihat. Kelas sosial dalam masyarakat itu mempengaruhi sejauh mana handphone misalnya digunakan. Kalangan bawah itu menggunakan handphone berbeda dengan kalangan kelas menengah dan atas. Nah, coba Anda lihat sendiri. Secara umum nih, kalangan bawah menggunakan handphone untuk hal yang bersifat hiburan. Hal yang ringan-ringan, nonton sinetron, main games, atau mungkin media sosial. Tapi kelas menengah bawah, bukan menengah atas misalnya, bukan cuma untuk itu, tapi juga untuk mencari berita, membaca berita, mencari informasi,
untuk pendidikan dan sebagainya. Nah, ini ada cara penggunaan yang berbeda karena faktor kelas sosial. Faktor sosial lainnya yang mempengaruhi penggunaan teknologi media adalah faktor gender. Kalau tadi dalam faktor gender dalam hal desain teknologi, sekarang dalam penggunaan pun gender juga mempengaruhi. Coba Anda lihat. Tapi ini perlu penelitian lebih lanjut. Ini ada kecenderungan, walaupun ini mungkin masih dipertanyakan, bahwa betulkah perempuan menggunakan handphone, smartphone untuk keperluan belanja? Jadi yang menggunakan handphone untuk keperluan itu lebih banyak perempuan dari laki. Tapi ini perlu dibuktikan. Dan sementara laki-laki lebih banyak mengakses handphone untuk hal yang bersifat misalnya membaca berita olahraga dan sebagainya. Nah, tapi ini perlu penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, dalam perspektif pembentukan sosial teknologi berpendapat bahwa sebenarnya tidak bisa kita mengatakan bahwa teknologi mempengaruhi masyarakat atau masyarakat betul-betul total mempengaruhi teknologi. Sebenarnya ada saling mempengaruhi. Oleh karena itu, dalam perspektif pembentukan sosial asas teknologi, hubungan antara teknologi dan masyarakat itu bersifat mutual shaping, saling bentuk. Bahwa masyarakat dibentuk oleh teknologi, teknologi juga pada sama mempengaruhi masyarakat. Ambil contoh yang sederhana yang dekat dengan kita, penggunaan handphone, cellphone, mobile phone, atau HP dalam bahasa kita. Coba kita lihat. Betul HP itu mempengaruhi masyarakat dalam hal affordances. Apa itu affordances? Bahwa kehadiran handphone memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat kita. Kita bisa berkomunikasi dengan cepat dan relatif murah dengan orang yang jauh dari rumah kita. Misalnya Anda yang ada di Bandung hari ini bisa berkomunikasi dengan saudara yang di Jakarta, Sukabumi, di Cirebon, di Majalengka, dan sebagainya. Tanpa perlu Anda pulang dulu. Cuma angkat telepon kepada ibu bapak Anda. Itu memudahkan, kan? Atau sekarang ketika Anda membeli sesuatu, tidak perlu keluar rumah, tidak perlu naik kendaraan umum, jauh-jauh, cukup Anda membuka situs jual beli. Nah, beli online. Itu memudahkan kita. Hal lain bahwa handphone mempengaruhi masyarakat adalah pada aspek constraints. Nah, apa maksud constraint ini? Halangan-halangan. Ternyata kehadiran handphone dalam masyarakat menyebabkan terjadinya perbedaan akses bagi kelas bawah. Nah, meskipun sekarang handphone sudah banyak dipakai, tetapi saja bagi kelompok-kelompok tertentu, handphone tidak bisa tercapai. Tentunya di negara-negara yang sangat miskin, handphone masih mahal. Karena harganya mungkin, maka ini ada menimbulkan apa yang disebut dengan digital divide, ada keterbelahan digital. Ada masyarakat yang punya akses terhadap handphone banyak di perkotaannya seperti Anda, jadi ada masyarakat yang masih belum tahu apa handphone. Atau juga karena umur, misalnya orang tua saya misalnya masih belum bisa mengoperasikan smartphone. Hal ketiga di mana HP mempengaruhi masyarakat adalah pada hal precondition. Artinya apa? Ketika Anda ingin punya HP, menggunakan handphone dengan maksimal, ada syaratnya, ada prekondisi. Yaitu apa? Anda perlu mengeluarkan biaya. Nah, apa? Untuk beli pulsanya, beli kuotanya, dan sebagainya. Ini kan ada tambahan biaya, pengeluaran bagi masyarakat, dan ini menjadi syarat bagi penggunaan handphone itu. Nah, tentu ini menjadi beban tambahan bagi masyarakat tertentu, ya. Mungkin bagi kelas menengah ke atas, tapi masyarakat kebanyakan, itu masyarakat bawah mungkin agak sulit. Nah, maka ini adalah bagaimana handphone di sini mempengaruhi masyarakat. Masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk komunikasi ini. Yang terakhir, handphone mempengaruhi masyarakat dalam hal bahwa handphone itu mengakibatkan munculnya akibat-akibat yang tidak diinginkan. Handphone ditujukan untuk memudahkan orang komunikasi, penyebaran informasi, dan sebagainya. Tetapi ada dampak yang tidak ada dalam desain pembuatan handphone tadi secara sosial. Apa?
Penggunaan handphone yang berlebihan, seperti kita bahas sebelumnya, itu mengakibatkan persoalan dan secara kesehatan. Ya kan? Begitu juga penggunaan handphone yang berlebihan mengakibatkan hubungan sosial terganggu. Kalau Anda fokus terus kepada handphone Anda, setiap saat lihat handphone Anda, mungkin hubungan sosial Anda akan terganggu. Anda lupa dengan saudara Anda lupa kepada ibu bapak Anda, dan sebagainya. Anda lupa bermain dengan tetangga, dan sebagainya. Dan juga secara kesehatan, Anda lupa makan, dan sebagainya. Nah, di situ adalah poin di mana masyarakat dipengaruhi oleh masyarakat oleh kehadiran teknologi dengan contoh handphone. Tetapi masyarakat juga mempengaruhi handphone itu sendiri dalam hal apa? Ekonomi. Oke. Keberadaan ekonomi sebuah bangsa atau masyarakat mempengaruhi sejauh mana HP itu menyebar atau tidak. Di masyarakat yang ekonominya bagus, tentu handphone menyebar dengan baik karena harganya terjangkau. Tetapi di masyarakat atau negara yang ekonominya lemah, handphone tidak bisa dicapai. Maka HP bisa menyebar lebih banyak di negara-negara yang ekonominya bagus. Tetapi dalam hal lain juga, misalnya dibandingkan dengan teknologi lainnya, HP bisa menyebar lebih banyak daripada teknologi komunikasi lainnya, misalnya komputer. Karena HP sekarang HP lebih banyak menyebar daripada komputer dengan berkembang karena memang harganya lebih murah. Anda sekarang dengan 500.000 misalnya atau di bawah 1 juta orang sekarang bisa punya HP, walaupun itu terserah apa sudah baru atau tidak baru. Tapi ada handphone di bawah 1 juta. Tentu harganya lebih murah daripada komputer atau laptop Anda. Karena itu kondisi ekonomi menentukan sejauh mana handphone itu dimiliki oleh masyarakat dibanding teknologi lainnya. Hal kedua di mana masyarakat juga mempengaruhi handphone adalah aspek politik. Nah, tadi sudah disebutkan apa aspek regulasi. Regulasi pemerintah itu menentukan sejauh mana handphone itu menyebar atau tidak. Handphone itu digunakan atau tidak oleh masyarakat. Bila pemerintahnya membuat regulasi yang memudahkan maka itu memudahkan itu menyebar masyarakat, maka masyarakat akan banyak penggunanya. Ini negara kita. Di negara kita saya pikir aturan handphone ini sangat longgar sekali ya. Misalnya ketika Anda ingin menggunakan handphone tentu memerlukan SIM, kartu SIM card. Anda cukup datang ke kantor HP, beli SIM card berdana, diregistrasi oleh mereka, selesai. Hanya menunjukkan KTP. Bahkan dulu tidak perlu nomor KTP dan sebagainya. Anda besok kalau minggu depan kalau Anda sudah nggak pakai lagi, Anda bisa beli yang baru lagi, SIM card. Tapi di negara-negara maju seperti Australia yang saya alami, kita dalam membeli SIM card itu luar biasa. Sebenarnya cukup ketat. Saya harus mengisi semacam formulir, alamat lengkap, nomor telepon yang ada dan sebagainya di counter penjual SIM card itu. Itu pun tidak langsung bisa on, nunggu besoknya atau siangnya baru bisa digunakan. Nah, dari sini saya melihat Indonesia luar biasa liberalnya dalam hal penggunaan teknologi komunikasi. Terakhir, aspek di mana masyarakat mempengaruhi HP adalah pada aspek sosial. Nah, mobilitas masyarakat, contohnya, mempengaruhi bentuk dan desain HP yang mudah dibawa. Nah, tadi saya disebutkan, ketika masyarakat itu mobilitasnya tinggi, terjadi perubahan dari masyarakat agraris ke industri, tentu masyarakat kan mobile, bergerak dari desa ke kota, mengalami urbanisasi. Apalagi ketika mengalami perubahan dari masyarakat industri kepada post-industri, maka mobilitas masyarakat semakin tinggi. Nah, perubahan mobilitas ini memerlukan teknologi komunikasi yang seiring dengan perubahan ini. Tidak bisa dong ketika orang pindah dari desa ke kota bawa-bawa terus radio yang gede itu, TV yang besar itu, untuk telepon yang besar itu. Nah, makanya seiring dengan perubahan itu diciptakanlah desain dan penggunaan handphone yang seiring dengan perubahan itu. Dari bentuknya besar, misalnya handphone tadi hanya ada telepon rumah, tidak bisa kemana-mana. Desain awal handphone itu asalnya besar juga, segede tangan ini misalnya, Anda punya nggak handphone yang sebesar.
Sekarang handphone yang sebesar telapak tangan kecil yang bisa Anda masukkan ke saku Anda. Sesuai seiring dengan mobilitas Anda. Sekarang Anda bisa bawa handphone kemana-mana untuk karena mobilitas Anda semakin tinggi, untuk keperluan studi Anda dan sebagainya. Ya, itulah penjelasan umum dan global tentang bagaimana penjelasan sosiologis terhadap tentang teknologi komunikasi dan informasi. Secara umum dapat dibagi dua. Dalam memahami bagaimana sosiologis memandang teknologi di komunikasi, ada dua perspektif yang mesti kita lihat. Yang pertama, perspektif determinisme teknologis. Paham ini berpendapat bahwa teknologi mempengaruhi masyarakat dengan sangat kuatnya. Struktur masyarakat, sejarah masyarakat ditentukan oleh teknologi. Ini disebut dengan perspektif teknologi, technological determinism atau determinisme teknologis. Perspektif yang kedua yang menjelaskan teknologi media komunikasi, teknologi komunikasi dan informasi adalah perspektif pembentukan sosial atas teknologi atau social shaping of technology, atau ada istilah lain social construction of technology. Perspektif ini melihat bahwa justru sebaliknya, bukan teknologi bukanlah satu-satunya yang mengendalikan dan menentukan masyarakat. Tetapi sebaliknya masyarakatlah dan unsur-unsur yang menentukan teknologi. Teknologi bukan satu-satunya. Selanjutnya pandangan perspektif melihat bahwa hubungan antara teknologi dan masyarakat adalah bersifat saling pengaruh atau saling menentukan atau saling bentuk, mutual shaping. Bahwa kehadiran teknologi komunikasi informasi memang mempengaruhi masyarakat. Tetapi pada saat yang sama, masyarakat juga mempengaruhi teknologi komunikasi informasi itu dalam hal desain dan bentuknya. Saya kira itu penjelasan umum tentang topik kita hari ini, di topik ke-13 kita di mata kuliah sosiologi komunikasi kita. Untuk selanjutnya, silakan sampaikan komentar pertanyaan Anda dalam kolom komen di bawah ini untuk kita bahas selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat penjelasan tadi. Saya harap Anda terus baca topik ini supaya ilmu kita bertambah, pemahaman meningkat, dan ilmu kita bermanfaat. Terima kasih.